A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Dan untuk dulur-dulurku semuanya dimanapun berada, yang ada di luar pulau atau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan di luar negeri juga, semoga selalu sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki yang halal barokah serta berlimpah bermanfaat dunia akhirat. Dan yang sakit semoga segera dipertemukan dengan obatnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan kami. Nanti kami akan coba memanggil atau menghadirkan Dewa Bulan ini. Nanti kita akan berinteraksi, benarkah di bulan purnama suro itu bisa membuat orang awet muda atau gimana itu, apakah cerita itu hanya mitos atau gimana. Nanti kita akan tanyakan langsung sama itu sosok yang disebut Dewa Bulan ini. Dan seperti biasa nanti kita akan berinteraksi dengan sosok gaib itu. Sudah siap, Mas? Iya, ini Mas mediatornya juga sudah siap. Tidak usah lama-lama, langsung akan saya mulai saja. Maju sedikit, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkanlah jasad ini dari bisikan jin, setan, siluman, energi negatif. Tidak ada yang bisa masuk atau hadir ke dalam jasad ini selain saya atau saya hadir ke dalam jasad. Dari jasad yang Dewa Bulan atau yang dianggap orang dewa yang menguasai bulan hadir atau masuk ke dalam jasadnya mediator yang ada di depan saya ini, kuasai seluruh tubuhnya, seluruh pita suaranya, seluruh jasadnya, kuasai semuanya, masuk dalam jasadnya. Dari golongan apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa berbicara seperti manusia dan menguasai pita suaranya, bahasanya mediator ini dengan jelas. Mohon maaf, dengan siapa ini? Dengan hamba Tuhan. Kalau boleh tahu siapa namanya? Sebut saja sebagai Dewa Bulan, Tuhan. Dari golongan apa ini kalau boleh tahu? Golongan jin. Kalau panjenengan sendiri sudah berapa usianya itu? Sudah ribuan tahun. Oh, udah lama. Sudah lama sekali, Tuhan. Berarti panjenengan ini yang menempati di bulan itu? Ya, benar sekali. Ini panjenengan sendiri atau ada teman-temannya? Di sana juga banyak sekali dari golongan-golongan kami, kaum kami, Tuhan. Jadi bukan sendiri ya panjenengan di sana? Benar. Ini kok belum muslim atau sudah muslim? Ya, sebenarnya
Sudah Tuhan. Sudah. Iya. Muslim kenal dengan Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Ya Tuhan. Beliaulah sang penguasa gaib, penguasa alam gaib. Saya protek dulu ya. Bukan saya tidak percaya apa yang kamu ucapkan atau dikatakan ya. Agar saya lebih agar hati-hati, agar tidak ada penyusup yang masuk ke dalam jasadnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Apabila gaib yang ada dalam jasad ini berbohong atau diketahui, otomatis seluruh jasad terantai api yang menyala sangat panas. Ini mohon maaf, sudah lama muslimnya. Sudah. Ya kalau sudah muslim, ya beri salam lah kalau datang kemanapun. Iya maaf Tuhan. Coba bisa mengucapkan salam atau tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu atau belum? Maksud saya panjenengan itu saya hadirkan ke sini atau ke tubuhnya mediator. Ya Tuhan. Belum Tuhan. Belum. Ya. Itu benar Dewa Bulan itu ada. Iya benar sekali. Sudah sejak lama dahulu kala kami telah mendiami tempat bulan itu sendiri Tuhan. Dari golongan apa itu sebenarnya Dewa Bulan? Dari golongan bangsa jin Tuhan. Jadi bukan manusia. Jadi setiap perputaran bulan itu panjenengan mengetahui ya. Ya. Jadi bukan seperti yang dicerita-cerita itu ya, kalau Dewa Bulan itu dari golongan manusia yang naik gitu ya. Bukan. Ini yang ingin saya tanyakan ini ya. Itu katanya setiap bulan purnama di bulan Suro itu bisa membuat orang awet muda atau entah apa itu kan, saya kurang jelas. Yang saya mengetahui, benarkah itu bisa awet muda itu setiap mandi di malam bulan purnama Suro itu? Ya. Begini Tuhan. Sebenarnya itu semua tidak ada hubungannya dengan adanya kedatangan bulan purnama itu. Terus? Karena bulan purnama itu hanya menandakan tiba waktunya untuk penanggalan saja. Jadi tidak ada bedanya dengan bulan purnama dengan bulan yang lain-lainnya. Nah, terus orang-orang itu yang menganggap itu dari mana? Ya, itu hanya berasal dari anggapan mereka saja. Karena bulan purnama itu kelihatan elok cantik, sehingga manusia itu hanya menganggap sebagai peribahasa untuk sebagai hajat mereka, mengumpamakan sebagai cahaya bulan purnama yang indah itu sendiri Tuhan. Dan saya juga pernah dengar bahwa kalau mandi di mana itu salah satu tempat atau di mana tempat yang disakralkan itu di saat bulan purnama waktu Suro itu bisa gini bisa ini. Itu siapakah sebenarnya yang membuat bisa ini itu? Ya, maaf Tuhan, itu sebagian kalayak manusia hanya ingin
hanya ingin mencari suatu keinginannya, hajatnya terpenuhi dari adanya bulan purnama yang tampak di setiap 30 hari itu. Itu semua hanya sebagian banyak dari bisikan bangsa dari bangsa jin-jin yang fasik itu, Tuhan. Oh, jadi yang mengabulkan hajatnya itu dari sosok fasik-fasik itu. Benar sekali. Mereka hanya ingin menipu daya mereka, hanya ingin membelenggu jiwa-jiwa mereka dengan memberikan suatu keelokan yang ada dalam tubuhnya dari akibat ritual-ritualnya mereka, Tuhan. Apakah ritual-ritual seperti itu ada imbal baliknya atau apa itu ada atau tidak yang ada fasiknya itu? Ya, benar sekali, Tuhan. Bangsa fasik-fasik itu hanya ingin menipu daya mereka, hanya ingin membelenggu jiwa mereka dengan ritual mereka dari hasil bisikan-bisikan para fasik-fasik itu, sehingga para jin fasik-fasik itu akan memakan jiwa mereka hingga nanti bisa sebagai bala tentara mereka. Maksudnya jiwa-jiwa mereka itu seperti apa ini? Itu seperti halnya roh-roh mereka akan ditawan oleh bangsa fasik itu, dijadikan bala tentara mereka, Tuhan. Terus kalau ini kan di bulan yang Suro ini kan banyak yang ritual, entah di mana tempat yang dianggap itu sakral atau dianggap gimana itu sebenarnya itu dari mana itu orang-orang itu dapat bisa ini bisa itu di tempat sakral? Apakah itu dari sosok yang disebutkan atau dari fasik tadi? Ya, itu semua hanyalah hasil dari tipu daya mereka, para fasik-fasik yang memiliki ilmu daya tinggi dari para iblis-iblis yang memberikan suatu daya kekuatan kepada mereka yang melakukan ritual ataupun sesembahan yang mereka anut, Tuhan. Jadi itu hanya salah satu ritual atau semuanya? Ya, itu hampir semua. Hampir semua. Semua ritual yang mereka lakukan itu hanyalah suatu tipu daya dari bangsa-bangsa iblis itu sendiri sebenarnya. Hanya ingin menipu daya para manusia, apalagi yang ingin mencari suatu ilmu kesaktian, keadikdayaan, sehingga itulah akan menjadi daya tarik para fasik ataupun bangsa iblis itu sendiri. Ini mohon maaf, kok panjenengan itu bisa disebut dewa? Itu siapakah yang memberi sebutan itu? Ya, Tuhan. Dulu waktu sejak zaman dulu, dunia ini baru digelar. Kami bangsa jin lebih dahulu diciptakan, sehingga kami lebih dulu menempati yang namanya alam bulan itu sendiri, Tuhan. Lambat laun kami muncul menampakkan keelokannya. Kami sendiri sebenarnya tidak mau disebut sebagai dewa bulan, Tuhan. Akan tetapi dari bangsa manusia yang bisa melihat kami ini dianggap sebagai suatu sosok dewa, Tuhan. Berarti
Panjenengan itu menyadarinya setelah dimuslimkan atau bagaimana, atau sejak dulu sudah muslim? Hmm, saya dulu sebenarnya belum muslim, hanya mengetahui sesuatu hal-hal yang akan terjadi nantinya. Kami nantinya ingin akan mengetahui suatu sosok pimpinan di akhir zaman yang akan bisa hmm, akan menyempurnakan jiwa-jiwa kami. Kami belum terlalu lama menjadi sebagai muslim doang. Kalau boleh tahu siapa yang memuslimkan panjenengan? Beliau lah sosok sosok pemimpin akhir zaman yang kami sebut ataupun dari bangsa-bangsa kami atau bangsa lainnya menyebutnya sebagai beliau Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Begitu. Apakah panjenengan sendiri itu sudah pernah bertemu atau gimana? Ya dulu waktu dulu sudah lampau. Kami berjumpa dalam suatu pertemuan kami dari bangsa kami ataupun dari jin-jin yang mengetahui kami tunduk menghormati beliau, Tuhan. Jadi yang mengislamkan langsung beliau sendiri ya? Benar sekali. Kami diundang dijamu, diberikan jamu jauh, dijamu dengan sungguh luar biasa oleh beliau. Kami datang dan mengikuti semua arahan-arahan dari beliau. Oh, berarti muslimnya itu sejak dimuslimkan oleh Sang Hyang Nurcahyaning. Iya. Itu namanya asli atau nama sebutan di alam gaib itu? Itu sebenarnya nama samaran saja. Nama yang ada di alam gaib. Semua dari bangsa gaib menyebutnya sebagai Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Akan tetapi sebenarnya beliau itu memiliki suatu nama tersendiri. Begitu. Sedangkan beliau itu dari golongan apa itu? Sebenarnya beliau itu adalah sebagai sosok manusia. Sebentar. Dari manusia, tapi bisa di alam gaib. Ini bagaimana, bisa dijelaskan? Ya Tuhan, begini. Beliau adalah sebagai sosok manusia pilihan. Manusia yang ada di dalamnya suatu ruh pilihan yang dari yang maha kuasa itu sendiri. Beliau turun ke bumi ini telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta nantinya sebagai sosok pemimpin akhir zaman. Beliaulah nanti yang akan memimpin alam dunia ini nanti, yang membersihkan dari segala unsur-unsur keburukan, kegelapan yang ada di alam dunia ini ataupun di alam gaib, Tuhan. Oh, berarti beliau itu secara wujudnya dia manusia biasa. Kalau di alam gaib itu namanya Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Benar sekali. Jadi bisa berjumpa, orangnya bisa, manusianya kalau beliau ya. Ini secara umumnya manusia biasa ya. Iya. Tapi bisa masuk ke alam gaib gitu. Iya, karena itulah beliau sebagai suatu sosok roh pilihan, roh unggulan dari Sang Maha Kuasa, sehingga beliau memiliki suatu kelebihan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh manusia manapun. Kalau di bulan sendiri sekarang ada acara apa ini?
kami tidak memiliki acara suatu apapun kecuali hanya mengamalkan amaliyah yang disarankan oleh beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu sendiri. Oh ya Allah. Jadi terima kasih banyak sudah mau hadir dan memberitahu semuanya tentang bulan purnama, tentang dewa bulan. Semoga ini bisa membuat keimanan kita atau keimanan saya pribadi ini bisa semakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat untuk sahabat-sahabat saya semuanya. Apabila panjenengan ingin undur diri atau ingin kembali, saya persilakan dan saya bantu. Ya, terima kasih Tuhan telah menghadirkan saya di sini. Saya mohon maaf ada kekurangan kesopanan saya. Tadi tidak memberikan salam kepada Tuhan. Ya, nggak apa-apa. Sekarang saya ingin mohon diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sosok yang ada dalam jasad mediator yang kembali ke tempat asal semua efeknya ini konvensional. Alhamdulillah tadi kami menghadirkan sosok Dewa Bulan berhasil dengan lancar dan bisa berinteraksi dengan jelas. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Selebihnya jadikan hiburan saja karena kebenaran yang sejati itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita tonton, yang penting bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah semakin tebal, semakin kuat, dan bisa diambil hikmah dan pelajarannya untuk motivasi ibadah kita. Apabila dari kami ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dari kami saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.